la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita dipertemukan di media Zoom untuk membahas kajian rutin kita, yaitu tentang ruqyah syar'iyyah. Alhamdulillah, pada hari ini ada hari yang ke-27 dari Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Jadi malam 27 dan malam ke-25 yang merupakan bagian dari malam-malam ganjil, ya. Karena untuk mendapatkan Lailatul Qadar diusahakan untuk berjaga-jaga di malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Akhwani fillah azzakumullah. Pada pembahasan kali ini apa yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan lanjutan dari materi pembekalan ruqyah yang telah disampaikan pada kesempatan yang lalu. Dan sekarang ada beberapa masalah akan kita bahas insyaallah. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang peruqyah ketika menemui situasi yang sulit, ya. Jadi ketika meruqyah mungkin ada yang sulit, ada yang susah diatasi, apa yang harus dilakukan, ya. Dan ini tentunya adalah hal yang sangat penting agar bisa menangani dengan baik. Jadi pada dasarnya berkenaan dengan pasien yang dihadapi oleh seorang peruqyah itu bermacam-macam. Ada yang mudah untuk dikeluarkan jinnya dari tubuhnya, ada yang sulit, ada yang membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Dan dalam keadaan seperti ini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah memotivasi pasien agar bersabar dan berlapang dada. Dan perlu ditegaskan bahwa yang berhak memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah. Kesembuhan itu di bawah kendali dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peruqyah perlu menumbuhkan harapan pada si pasien dan menerangkan bahwa solusi dari masalah yang dihadapi sudah sangat dekat, tentu dengan izin Allah. Jadi harus dikuatkan mentalnya bahwa ketika sudah bertemu dengan ruqyah, maka ini sudah satu jalan langkah yang insya Allah menuju kepada kesembuhan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruqyah dilakukan secara terus-menerus dan diikuti dengan dakwah agar mau kembali kepada Allah, baik dalam kasus gangguan sihir maupun sakit biasa. Bisa juga digunakan teknik memberikan kabar gembira atau targhib dan ancaman, ya. Seorang peruqyah tidak boleh berputus asa dan menyerah, ya, dan kalah dengan situasi yang sulit yang dihadapi. Ini hal-hal yang perlu untuk kita jalani, langkah-langkah ketika menghadapi pasien yang sulit dalam pengobatannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah memberi
pengarahan dan nasihat keagamaan kepada si pasien. Seperti pentingnya menjaga sholat, ya, sholat sunnah, kemudian berzikir dan berdoa, dan juga sholat malam sesuai dengan kemampuan. Juga bersedekah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berakhlak yang baik, serta menjauhi perbuatan maksiat. Jadi, ini perlu diarahkan kembali, dinasihati, agar dia benar-benar bisa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan juga yang sunnah, dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang keempat adalah mengarahkan si pasien agar menggunakan herbal-herbal yang bermanfaat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi perlu untuk kabarkan, ya, bahwa berkenaan dengan sakit yang ada itu ada butuh dengan bantuan herbal. Ada dengan madu, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian menggunakan minyak daun bidara, dan herbal-herbal yang lainnya yang bisa membantu dalam penyembuhan dari gangguan-gangguan jin atau sakit yang lain. Selain itu, penggunaan herbal yang mubah yang sesuai dengan karakter penyakit si pasien itu disertai dengan menguatkan hal-hal yang berikut. Yang pertama adalah membangun keyakinan pasien bahwa herbal-herbal itu memiliki khasiat dan manfaat yang besar, karena telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi ini kita juga jelaskan, ya, bahwa ada herbal-herbal yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang itu akan membantu dalam pengobatan. Yang kedua, menjelaskan kepada si pasien bahwa penggunaan semua sarana itu, baik yang bersifat syar'i maupun hissi, ya, seperti benda, ya, secara fisik, itu sebagai upaya untuk memperoleh kesembuhan. Jadi ada yang namanya yang sifatnya fisik, ada juga yang sifatnya non fisik. Kemudian berikutnya adalah minta bantuan kepada dokter-dokter ahli untuk mengetahui informasi penting dalam masalah yang terkait dengan kesehatan tubuh dan kejiwaan. Kemudian berikutnya, seorang peruqyah dalam menggunakan sebagian herbal-herbal yang membantu dalam pengobatan harusnya berdasarkan informasi yang memadai. Jadi herbal pun kita harus menggunakan standar dosis yang sesuai dengan kadarnya. Kemudian kelima, menjelaskan tata cara yang benar dalam menggunakan herbal-herbal itu tanpa terlalu berlebihan, ya, dalam menyampaikan khasiatnya, dan menjelaskan juga bahwa pada sebagian kondisi kadang bisa mengakibatkan efek negatif lagi membahayakan hidup si pasien. Jadi diajarkan tentang penggunaan herbal yang benar. Baik, kemudian bagaimana Islam menyikapi ruqyah syar'iyah? Rasulullah SAW dalam banyak hadis menganjurkan untuk melakukan ruqyah syar'iyah. Hadis yang pertama adalah yang diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Ashja'i. Qal, kunna narqi fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalika? Faqal, i'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkan. Lam yakun fihi syirkun. Dari Auf bin Malik al-Ashja'i, dia berkata, kami biasa melakukan mantra pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang mantra itu? Tentang ruqyah itu?
Maka jawab beliau, peragakanlah mantramu itu di hadapanku. Mantra itu tidak ada salahnya selama tidak mengandung kesyirikan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'ah. Faqal istarqu laha biha an-nadhrah. Tabi'ahu Abdullah bin Salim an Zubaydi wa qala Uqail bin Zuhri وقال عقيل عن الزهري أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi melihat budak wanita di rumahnya. Ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah budak itu, beliau bersabda, ruqyahlah dia karena padanya terdapat nadhirah, sisa sakit yang disebabkan oleh soratan mata jahat. Ya. Jadi ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diruqyah. Nah, ini diperkuat oleh riwayat dari Abdullah bin Salim Az-Zubaydi, dan berkata Uqail dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis yang sahih. Kemudian berikutnya adalah hadis yang ketiga. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruha an tastarqi min al-'ain. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku supaya meruqyah penyakit dari pengaruh pandangan mata. Jadi ada penyakit yang dari pandangan mata itu perlu untuk diruqyah. Kemudian berikutnya dari Jurayj, dia berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jubair bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan keluarga Hazm meruqyah bekas gigitan ular. Dan beliau bertanya kepada Asma bin Umais, kelihatannya tubuh anak saudaraku ini kurus kering. Apakah mereka kurang makan? Tanya Asma. Tidak. Mereka terkena penyakit pengaruh pandangan mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruqyahlah mereka. Lalu ku minta agar beliau sudi meruqyah mereka, tapi beliau tetap mengatakan ruqyahlah mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian berikutnya, ini pertanyaan lagi. Apakah ketika seorang melakukan ruqyah syariah itu berarti menciderai tawakal kepada Allah? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah itu. Yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa ruqyah tidaklah menciderai tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW dari Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Qalu man hum ya Rasulullah? Qal humul ladzina la yasraqun wa la yatatayyarun wa la yaktumun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak 70.000 orang yang tanpa hisab. Mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang yang tidak melakukan ruqyah, tidak bertatayur, dan tidak melakukan pengobatan kai, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Hadis riwayat Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah SAW, 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Humul ladzina la yaktawuna wa la yastarquna wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik. Dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sebanyak 70.000 orang dari golongan umatku akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan ruqyah, tidak bertatayur, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Hadis riwayat Imam Bazzar dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami'. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah syariah adalah hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan dengan adanya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, itulah orang yang memiliki tawakal yang kuat. Jadi banyak hadis yang mendorong untuk melakukan ruqyah, di antaranya hadis dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan seorang kepala suku, hadis Ummu Salamah dengan budak wanita, hadis tentang anak-anaknya Ibnu Ja'far. Semua hadis menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat adalah boleh meruqyah ketika dibutuhkan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang artinya bahwa mereka itu telah mencapai martabat iman. Katakanlah olehmu agar mereka tetap meminta salah satu dari 3 orang untuk meruqyah, ya, yaitu dengan bersandar dan berpegang teguh kepada Allah. Yang kedua, karena terjaga kehormatan dirinya dari perbuatan merendahkan diri. Kemudian yang berikutnya, ketika kita melihat ada orang yang sakit, ya, maka boleh kita meruqyah, ya, dan juga dengan mencarikan solusi kesembuhannya, ya. Jadi barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka seolah pahalanya seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang membunuh satu jiwa yang tanpa hak, ya, itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Baik. Berikutnya adalah adakah penjelasan Al-Sunnah tentang ruqyah dengan menggunakan Al-Quran? Yang pertama adalah ruqyah menggunakan surah Al-Fatihah. Kemudian ada riwayat dari Sa'id, hadis yang panjang, saya harus membacakan terjemahannya, ya. Dari Abu Sa'id bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW pergi dalam suatu perjalanan. Ketika mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan Arab, mereka meminta supaya diberi minum. Namun
Baik, jadi ini kisah yang cukup panjang ya. Yang intinya bahwa anak pemuda tersebut akhirnya diminta oleh kepala suku untuk meruqyah ya, eh, pejabat pemerintahan ya, atau keluarga dari khalifah ya. Kemudian ketika tidak ada yang bisa mengobati, kemudian ditawarkan kepada anak pemuda yang sedang singgah ya, untuk meruqyah. Dan ternyata diruqyah dengan bacaan Al-Fatihah, dan kemudian ya yang intinya bahwa kemudian dia mendapatkan hadiah berupa beberapa ekor kambing ya. Dan Nabi SAW kemudian menegaskan bahwa itu sesuatu yang dibolehkan. Baik, berikutnya adalah ruqyah dengan menggunakan surah Al-Baqarah ya. Bisa kita bacakan surah Al-Baqarah ini sebagai bagian dari ruqyah yang insya Allah dengannya kata Nabi SAW, iqra'u surat Al-Baqarah inna syaitan yanfiru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah ya. Baca surah Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, jadi surah Al-Baqarah ini menjadi terapi ya dalam mengusir gangguan-gangguan jin. Kemudian juga beberapa bacaan-bacaan yang memang bisa disebarkan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bila hendak beranjak ke tempat tidurnya, maka setiap malam beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya dan memberikan bacaan Qul huwallahu ahad ya, Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu binnas. Setelah itu beliau mengucapkan dengan kedua tangannya pada anggota tubuh yang terjangkau olehnya. Beliau memulai dari kepala, wajah, dan pada anggota yang dapat dijangkau, dan hal itu diulangi beberapa kali. Nah, jadi ini zikir yang menggunakan 3 qul ketika tidur, kemudian tiup, kemudian diusapkan di anggota badan yang bisa dijangkau. Baik, berikutnya adalah doa-doa yang bisa digunakan saat meruqyah, dan di situ boleh juga dengan meniup ya, yang disertai dengan ruqyah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang sangat penting ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwa ruqyah syariah adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Banyak kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh ke dalam perdukunan, itu dikarenakan tidak paham dengan yang namanya pengobatan ruqyah ya. Dan juga tentunya ketika ingin ruqyah, maka boleh dengan meniup ya, dan sedikit meludah dalam ruqyah.
Ya, dari an-nafas meniup, Ibnu Athir menjelaskan bahwa an-nafas adalah tiupan kecil yang disertai dengan sedikit ludah, ya. Jadi kita niup, an-nafas itu lebih kecil daripada meludah, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa an-nafas itu, jadi ketika an-nafas itu adalah kecil, ketika sudah menjadi besar adalah ataf, dan kemudian ada sebagian yang berpendapat bahwa nafas itu tidak sesuai dengan mudah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Wahda TV Jakarta yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, kapan waktu untuk meniup dan mengobati? Jadi boleh dengan sedikit meludah sebelum ruqyah. Kemudian tugasnya adalah dalam hadits Nabi SAW dari Aisyah radhiallahu anha bahwasanya apabila Rasulullah mendekati sakit, maka beliau membacakan al-muawwidzat untuk dirinya sendiri. Baik. Muawwidzat untuk dirinya sendiri, lalu beliau meniupkannya, ya. Dan ketika sakit parah, maka akulah yang meniupkan atau jadi yang membacakan dan meniupkan adalah Nabi sendiri, dan kemudian buhur itu diambil fisik. Jadi ada untuk perlindungan dengan membaca 3 qul dan kemudian diusapkan di anggota tubuh yang bisa dijangkau. Baik, marhaban, Masya Allah, Ustaz Fahrudin, ya, Masya Allah. Baik, berikutnya meniup atau sedikit meludah setelah membacakan ayat ruqyah. Kemudian hukum dari meruqyah tanpa tiupan dan tanpa meludah. Dari Ibnu Abbas berkata Nabi SAW biasa memohon perlindungan untuk Al-Hasan dan Husain, kedua cucunya, ya. Lalu ya, dan beliau berkata, sungguhnya nenek moyang kamu pernah memohonkan perlindungan yaitu untuk jadi untuk perlindungan, ya, dengan dibacakan oleh Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaithanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala gangguan dan segala makhluk bisa lainnya. Jadi Nabi SAW memohon pada Allah SWT agar melindungi cucunya, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Baik.
Ini banyak di sini berkenaan dengan hukum mengenai ruqyah, ya. Yang tentunya ini menjadi bagian yang penting ketika kita meruqyah, ya. Bisa juga dengan cara membantu mengusap badan, ya, dengan telapak tangan setelah meruqyah. Baik, berikutnya hukum meletakkan tangan di badan yang sakit. Dari Utsman bin Abu Al-As Al-Thaqafi, bahwa dia menyebutkan bahwa dia mengadukan kepada Rasulullah SAW untuk penyakit yang diteritanya sejak ia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, letakkanlah tanganmu di tubuhmu yang terasa sakit, kemudian ucapkanlah Bismillah 3 kali, kemudian itu baca A'udzu bi'izzatillah wa min syarri ma ajidu wa hadir. Nah, ini yang diajarkan untuk kandungan. Baik, selanjutnya hukum mandi air ruqyah, kamar mandi. Jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Muhammad bin Muflih mengatakan, Al-Khalal juga berkata, sesungguhnya mandi di tempat seperti itu dibenci. Karena biasanya air bekas mandi itu akan mengalir ke got dan comberan. Oleh karena wajib menjaga jadi tidak mengapa kalau kemudian minum ya, yang sudah dibacakan ruqyah, ya. Bacakan ayat-ayat ruqyah. Ya, baik. Ini berkenaan dengan hukum, ya, dari ya. Baik, berikutnya bagaimana hukum ruqyah dengan ya, baik. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ruqyah adalah bagian yang sangat penting, yang sangat perlu untuk dipelajari agar benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin, ya. Jangan sampai kita nggak paham dengan namanya ruqyah. Jadi ketika ada gangguan-gangguan, ya, ada yang sakit, ada yang pusing kepala atau gangguan-gangguan lainnya yang bisa dikarenakan karena gangguan jin, itu bisa kita selesaikan, ya. Maka belajar tentang ruqyah ini bagian yang hukumnya fardu kifayah, ya, wajib atas satu kaum. Kalau misalnya tidak ada satu kaum yang bisa meruqyah, maka dosa semua dari kaum tersebut. Dan kalau sudah ada satu atau dua yang sudah bisa meruqyah, maka insya Allah yang lain tidak berdosa, ya. Jadi ini bagian sangat penting yang perlu untuk kita ingatkan kembali, ya. Dan tentu ya ruqyah ini juga termasuk bagian dari maharoh, ya, kemampuan, keterampilan. Maka harus diasah, ya. Keterampilan itu harus diasah, harus sering turun jam tayang, yang perbanyak jam tayang di praktek, ya, meruqyah, baik secara massal maupun secara perseorangan, ya. Dan ini akan menjadi pengalaman yang tersendiri, ya, insya Allah
pengalaman yang ada itu semakin lama semakin kenal orang, ya, dan juga semakin bisa membantu dengan bantuan yang lebih banyak ya ketika kita memiliki kemampuan itu, ya. Dan hadirin di Allah Subhanahu wa taala, bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah kesehatan, ya. Makanya ada pesan Nabi SAW, ni'matani maghbun fihima katsira minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia lalai ya dalamnya, yaitu as-sihhah ya, kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Maka dengan kita bisa melaksanakan ya, maka ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk mencari pengalaman yang insya Allah akan diberikan ya, akan bisa memberikan manfaat yang besar ketika kita memiliki pengalaman dalam ruqyah ya. Dan tentu semua ini harus dengan latihan dan harus dengan sering membaca buku-buku ruqyah yang ditulis oleh para ulama, kemudian sering praktek ruqyah ketika orang membutuhkan bantuan ruqyah dan lain sebagainya. Atau misalnya datang ke rumah juga bisa ya, dan di situ kemudian bisa ditangani. Baik, ada yang mau bertanya barangkali? Marhaban Afarudin. Barangkali ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sabar, mudah-mudahan tetap sabar. Amin, amin, amin. Saya ikutin dari awal, sering ya kalau ada ini kajian sore, saya ikutin. Alhamdulillah. Tapi khusus yang hari ini, kalau boleh saya ingin tahu, Al-Quran itu memang salah satu fungsinya ya juga untuk pengobatan ya, di antara sekian banyak memang fungsi Al-Quran itu ya banyak sekali, tapi salah satu mengenai pengobatan. Ada yang saya dapat dari medsos itu seperti ayat ya, entah Toha, dari surat Toha kalau nggak salah. Wa idza batastum jabbarin. Nah, wa idza batastum jabbarin. Tadi juga Ustadz ini menyebutkan Al-Baqarah. Al-Baqarah ini kan surah yang paling panjang ini kan. Apa ada ayat yang spesifik dari Al-Baqarah ya? Tadi yang mana sebenarnya ini? Karena Al-Quran itu sendiri kan sebagian besar itu adalah sejarah ya, sejarah masa lalu. Tapi yang berkenaan dengan ini ya tentu kita mulai dengan minta perlindungan dari godaan setan, itu kita buka. Kemudian kita mau lanjutkan. Kalau boleh saya dapatkan seperti Al-Baqarah ayat yang mana saja? Apakah dua ayat terakhir? Kemudian yang lain-lain mungkin ada nggak yang lebih spesifik? Memang tadi Pak Ustadz menekankan kita ini perlu belajar ya, perlu latihan. Bagi saya yang awam ini mungkin tidak fokus ke situ, hanya kepingin sambil lalu. Tetapi kalau diarahkan mungkin ayat-ayat mana lebih kurang yang spesifik begitu ya. Tentu dengan latihan, dengan keseringan, baik mau ru'yah sendiri maupun orang yang membutuhkan. Itu sekilas saja Pak Ustadz, mungkin bisa menangkap biarpun pertanyaan saya ini ada ngalor ngidul ya. Mudah-mudahan bisa. Iya, bagus. Saya yakin ini silaturahim ini bagus sekali. Ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Ustadz, monggo. Oke, matur nuwun. Jazakumullah khairan Pak Fahrudin yang telah menyampaikan pertanyaannya, dan ini pertanyaan sangat bagus. Jadi secara umum memang Al-Qur'an itu adalah obat ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul mu'minin. Dan telah diturunkan ya Al-Qur'an, dan telah kami turunkan Al-Quran yang dalamnya sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Dan obat yang dalam Al-Quran tentunya disesuaikan dengan sakitnya. Jadi obat yang untuk mengobati orang kesurupan jin, saya ayat yang berkaitan dengan surat Al-Jin. Ketika ingin untuk mengusir pengaruh dari sihir, maka ayat yang berkaitan dengan sihir. Ya. Kemudian untuk mengusir dari rumah, ya, dari jin-jin yang ada di rumah,
maka dengan dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, itu surah Al-Baqarahnya penuh, jadi seluruhnya. Walaupun ketika membacanya tidak harus satu malam penuh, ya, atau satu kali duduk, tapi bisa dengan bertahap 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman, terus sampai kemudian Al-Baqarah itu selesai. Kemudian ayat yang khusus dalam surah Al-Baqarah seperti ayat kursi, ya, ini memang ayat yang sangat memiliki khasiat yang besar ketika dibaca. Kemudian juga ayat yang 4 ayat atau 5 ayat di depan dari surah Al-Baqarah, ya, Alif Lam Mim, ya, sampai 5 ayat. Ya. Itu adalah ayat juga yang sangat diajukan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi awal, pertengahan, kemudian akhir. Ya, akhir ini 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya. Ini yang jadi dalam ruqyah pun itu sebenarnya ada beberapa tingkatan, ya. Ada namanya meruqyah yang singkat, ada meruqyah yang sedang, dan ada meruqyah yang panjang. Ya. Jadi di beberapa di tulisan para ulama ada namanya buku, ya, ruqyahlah dirimu sendiri, ya. Maka di situ disebutkan ada ruqyah yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Ya. Jadi boleh kita memilih. Kalau mau ruqyah yang pendek, yang misalnya untuk mengetes dulu apakah ini pasien ini ada jin atau tidak, maka bisa menggunakan dengan ayat-ayat yang pendek, yang mujazah, yang singkat, ya. Dengan ayat-ayat yang dipilih, ya. Tadi misalnya kita mengecek ini dari misalnya ayat kursi, kemudian nanti 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian setelah itu kita baca ayat yang berkaitan dengan sihir, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan surat Al-Jin misalnya, ya, 1 sampai 10. Dan nanti ketika kita sudah baca beberapa ayat itu akan kelihatan mana pengaruh yang terbesar dari ayat yang kita bacakan kepada si pasien. Kalau misalnya dia pengaruh besarnya adalah ayat-ayat sihir, berarti ini orang ini kemungkinan besar disihir oleh orang. Kalau dia berpengaruh besarnya misalnya panas atau misalnya dia maaf Pak Ustadz, saya belum nangkap ayat sihir itu surah yang mana gitu. Kalau Al-Jin saya tahu. Ya. Nah, Al-Sihir yang mana itu? Saya dalam surat Toha, ya. Di dalam surat Toha itu disebutkan di sana, ya, yang berkenaan dengan ayat-ayat sihir, ya. Wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Falamma jaa as-sahratu qala hum Musa alqu ma antum mulqun. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh, ya. Kemudian ada ayat yang membahas tentang sihir juga yang lain. Qalu ya Musa imma an tulqi wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idha hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilayhim min sihrihim annaha tas'a. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Wa ulqiya as-sahratu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Jadi ini ayat yang berkenaan dengan melemahkan, ya, sihir, ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan tukang-tukang sihir. Untuk ayat yang berkenaan dengan memunculkan jin untuk hadir ketika dalam tubuh orang, itu kita baca surat Al-Jin, ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni, al-ayah. Kemudian juga misalnya wa yasrafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu, al-ayah. Jadi ketika ayat itu menyebutkan, ya, tentang sifat atau tentang karakter dari jin atau tentang dakwahnya para jin, itu nanti akan menjadikan jinnya dalam tubuh orang itu akan muncul, ya. Jadi dia akan muncul, akan hadir jinnya. Atau juga dipanggil, misalnya jin dalam tubuh ini hadir dan bicaralah.
Biasa juga dengan menggunakan ayat untuk memanggil jin itu, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir." Dimanapun kalian berada, maka kalian akan didatangkan seluruhnya. Ya. Ini terjemahannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka sesungguhnya Allah, ya, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita membaca ayat itu berulang-ulang, maka jin dalam tubuh itu atau jin yang ketika diruqyah ternyata tidak muncul. Dia mungkin lagi lari, lagi main-main keluar. Dan ketika kita ruqyah nggak ada, maka caranya dipanggil seperti tadi, ya. Karena kadang-kadang kan jin ada yang ketika mau diruqyah dia sembunyi dulu kemana gitu ya. Nanti pas sampai di rumah lagi baru dia masuk lagi. Nah, maka untuk memanggil jin yang seperti itu, maka dengan ayat tadi, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a." Dimanapun kalian berada, maka Allah akan mendatangkan seluruhnya. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu diulang-ulang. Ya. Kemudian juga untuk mengecek misalnya dalam tubuh itu ada jin yang bersembunyi. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi la fis sama. Ya, sesungguhnya di sisi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di langit maupun di bumi. Ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un, sesuatu apapun fil ardi wal fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ialah Allah yang telah membentuk sesuatu sesuai yang dikehendakinya. Yang dalam rahim, ya. Allah lah yang membentuk, ya, makhluk yang ada dalam rahim tersebut. Dan Allah maha perkasa, ya. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi was sama', huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu bisa diulang. Maka jin yang bersembunyi di dalam tubuh itu nanti akan muncul, insya Allah. Jadi kalau meruqyah memang sih tidak harus juga jin yang muncul, Pak. Ya, kita bisa dengan cara membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, diulang-ulang. Misalnya kalau kita hafalnya atau kita bisa membacanya ayat kursi 3 qul, ya, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya, yang itu sudah kita hafal dan ini bisa diulang 7 kali. Misalnya Al-Fatihah kita baca 7 kali, bisa diulang-ulang. Dan ketika jin yang kita ruqyah, ya, pasiennya kita ruqyah kok jinnya tidak muncul, maka tidak mengapa. Karena tidak semua kesembuhan itu, ya, harus dengan muncul jinnya dulu dan harus dialog dulu, ya. Ada memang jin yang penakut, ya, tidak mau ketemu orang. Ada jin juga yang buta, ada jin juga yang tuli. Ada juga jin yang besar seperti raksasa, ya. Atau siluman juga ada, ya. Siluman ini yang bertanduk, yang kemudian memiliki kekuatan lebih, ya, dari jin-jin yang lain. Jadi jin itu juga bertingkat-tingkat, Pak. Jadi ketika kita meruqyahnya, membacanya dengan syarat yakin dan dengan benar-benar mengimani bahwa Al-Quran adalah sebagai obat. Maka tentu ini perlu untuk kita upayakan untuk ketika meruqyah ini harus dengan keyakinan. Baik, Pak, kira-kira sudah jelas Pak ya? Alhamdulillah, pengantar sudah cukup ini. Ya, baik. Sudah nanti, lebih dari cukup gitu. Tapi kalau untuk ini, kalau ada sakit diri sendiri gitu, itu ayat-ayatnya sama juga gitu ya? Iya, tapi bukan. Sama. Jadi sakitnya sakit fisik, kita anggap bukan gangguan sihir atau jin gitu ya, tapi hanya untuk oke. Untuk kesembuhan baik. Itu semua penyakit dari fisik maupun non fisik, ya, baik penyakit karena gangguan jin atau sakit fisik secara medis.
itu juga bisa diobati dengan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Insya Allah ya. Tentunya kita yang harus kita pahami begini, ketika sakitnya fisik, mungkin proses kesembuhannya juga agak lama berproses, ya. Berbeda ketika karena gangguan jin, karena ketika gangguan jin kan ketika keluar jinnya ya udah sembuh gitu kan, selama tidak balik lagi jin atau ada jin yang lainnya masuk. Tapi ketika fisik mungkin ada misalnya kayak kena luka kan butuh proses sembuhnya ya kan. Maka berarti kita bisa ulang-ulang, diruqyah lagi, diulangi lagi, gitu. Dibaca lagi, ya dengan dipegang yang sakit atau dipegang kepala atau dipegang dada, ya itu tujuannya untuk lebih konsentrasi dan khusyuk. Ya. Kalau kita mungkin tidak menyentuh yang sakitnya, ya kurang berasa lah begitu. Karena pengaruh yang paling besar dalam ruqyah itu adalah ketika benar-benar khusyuk, ketika benar-benar merasakan bahwa kita sedang meruqyah diri kita sendiri atau meruqyah orang lain, dan termasuk orang yang diruqyah itu juga benar-benar dia mengikhlaskan diri untuk diruqyah, benar-benar dia menyerahkan dengan tawakal kepada Allah, ya, untuk dikeluarkan dan dibersihkan jin dari tubuhnya. Kalau misalnya orang itu tidak niat diruqyah atau misalnya dia tidak niat untuk dibersihkan, ya, itu biasanya reaksinya kecil, ya, kurang berpengaruh. Ya, jadi bacaan-bacaan yang kita baca mungkin tidak membawa efek yang besar kepada pasien karena pasien tersebut dia tidak serius untuk diruqyah atau tidak niat, ya, tidak berniat untuk dibersihkan dirinya dari gangguan-gangguan jin. Baik, jazakumullah khairan Pak Fahrudin, alhamdulillah telah menemani kami. Alhamdulillah, syukran ya Ustaz. Dan jazakumullah khairan, alhamdulillah selalu hadir, masya Allah. Insya Allah. Dan ini ya, dan ini tentunya dengan adanya kehadiran Bapak dan teman-teman yang lain, ini akan menjadi penyemangat tersendiri bagi kami, sehingga insya Allah di dalam kajian menjelang buka ini lebih bersemangat lagi insya Allah. Dan kami mohon maaf kalau materi pada hari ini mungkin agak kurang fokus karena tadi ada kegiatan yang harus selesaikan. Baik, terima kasih banyak, jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta-harta kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surga Allah. Ya, amin, amin ya Allah. Di Zoom ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri apa ya dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Abu Ahmad, apa kabar Abu Ahmad? Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada host. Barangkali ada informasi atau ada video yang ingin ditampilkan. Kami persilahkan. Ustaz Alir atau Ustaz Murtado Ibawi, kami persilahkan. Dari kami cukup Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Afwan, barakallahu fiik. Baik, kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alir, kami izin Ustaz Alir. Baik Ustaz ya, kami izin ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.